karena bisnis sablon dunia printing ini kan nggak ada matinya toh mas. Pasti orang kan pasti apa ya, pasti bikin kaos, bikin topi, istilahnya kan bisa juga dalam dunia fashion kan juga bisa. Belum sampai setahun sih mas. Kalau misalnya kalau cutting nih mas ya, cutting kan ini kan saya kan terjunnya dari bulan Januari awal tahun ini mas. Terus setelah 3 bulan berjalan, saya beli sablon DTF ini tadi. Alhamdulillah ada modal lah, akhirnya beli sablon DTF ini tadi. Ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang seperti itu. Yang pertama itu ya mudah sih untuk didapat tadi. Sedangkan beli alatnya kan juga deket gitu. Terus yang kedua kan biaya apa namanya, biaya produksinya pun juga ya bisa dikatakan murah lah istilahnya gitu. Kalau saya sih kebetulan kalau misalnya nongkrong itu kan hari Minggu aja mas gitu, hari Minggu aja. Istilahnya kalau hari Senin sama Sabtu itu saya ya istilahnya cari cuan lah mas, kalau bahasanya itu seperti itu, cari cuan. Tergantung circle-nya mas. Kalau misalnya circle-nya dia itu mendukung dia dalam dunia usaha itu ya bagus ya mas. Jadi istilahnya kembali lagi ke circle-nya tadi mas. Saya istilahnya insya Allah mas ya, kalau Tuhan ngasih rezeki lebih sih istilahnya 1 tahun harus bisa balik modal mas. Kalau bisa sebelum 1 tahun harus bisa mas balik modal seperti itu. Kalau mesinnya ini alhamdulillah memang apa mas ya, kayak mendukung lah istilahnya. Kalau misalnya mesinnya ada rusak itu yang paling saya salut itu dari teknisinya mas. Saya salut istilahnya kayak fast respon. Kan istilahnya kan kalau misalnya mesin rewel kan kita kan nggak bisa kerja toh mas. Nah istilahnya kayak alhamdulillah kayak teknisi Bengkel Print itu sangat support lah istilahnya. Jadi ya tadi kenapa saya memilih punyanya Bengkel Print, karena teknisinya itu menurut saya paling oke sih. Orangnya ramah-ramah, itu yang sih yang membuat saya berkesan sih sama Bengkel Print. Soalnya ramah itu mas. Terus yang kedua ini kayak saling mendukung dalam artian kalau misalnya saya dalam keadaan susah itu kayak Bengkel Print tuh ngasih saran gini seperti itu. Itu tadi sih yang buat saya suka dengan Bengkel Print itu seperti itu. Ini mas, awalnya kan kalau yang mesin DTF mas ya, itu kan waktu itu kan Bengkel Print kan merilisnya di YouTube mas. Yang baru peluncuran yang generasi 2. Itu saya minat istilahnya, kepencut. Akhirnya ya udah saya memutuskan beli DTF Frigate Alphard generasi 2 ini. Itu sih sudah biasa sih mas kalau menurut saya. Istilahnya kan yang pertama kan jangan sampai customer itu kabur. Jadi istilahnya kita kasih pelayanan yang baik gitu, yang sabar. Istilahnya kalau masalah customer cerewet ini itu sih sudah biasa sih mas kalau menurut saya itu. Ya istilahnya diterima dengan baik itu mas. Istilahnya kalau misalnya orangnya cerewet ya sabar aja lah mas seperti itu. Dulu kan istilahnya kayak orang beli kan mesti dicek-cek tuh mas. Itu dicek tuh sampai teliti gitu, sampai dalam-dalam gitu. Ya istilahnya kalau kita sebagai orang pengusaha sih ya udah biasa lah seperti itu. Harus terima resiko, karena kan kalau bersih saya mas, customer kan pasti pengennya lebih baik tuh mas. Nah seperti itu. Jadi wajar sih kalau menurut saya. Mungkin pelayanannya puas mas, mungkin mas. Dari segi istilahnya kan dia saya dahulukan gitu mas. Soalnya kan dia kan juga kejar target sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi istilahnya kayak walaupun ada orang yang beli, itu yang saya utamakan memang dia. Ya mungkin dari situ dia istilahnya kayak bisa dibilang kerasan lah istilahnya seperti itu. Iya, ada yang reseller, ada yang dipakai sendiri dan juga ada yang dijual kembali. Cuman kebanyakan sih ada yang dijual kembali itu mas, yang lebih banyak tadi. Kalau saya ini kasih promo-promo yang menarik sih mas. Jadi saya buat narik pelanggan, tadi saya kasih promo-promo penarik. Terus yang kedua itu saya kasih pelayanan yang puas mas. Soalnya kan customer kan ya pasti minta yang puas tuh mas, terutama dari pelayanan. Kan nggak mungkin kita jadi seorang yang punya misalnya kalau dapat customer terus dia kita cemberut gitu kan, ya bikin customer nggak kerasan. Jadi ya yang pertama itu tadi pelayanan mungkin mas. Gini mas, kalau saya kan misalnya kan tergantung target saya mas ya. Istilahnya kalau saya ini misalnya fokusnya ke kaos misalnya, ya udah saya sharing ke nge-share brand saya tadi itu di komunitas-komunitas kayak komunitas sepeda motor seperti itu. Jadi kan dari mulut ke mulut kan pasti itu loh, di situ ada sablon gini-gini ya, seperti itu sih mas. Kalau menurut saya sih sangat jauh mas bedanya. Kalau sebelum pandemi kan orang kan istilahnya kan istilahnya apa ya, kayak ekonomi kan masih berjalan gitu. Jadi istilahnya kalau orang mau beli aja ya ada uangnya. Tapi kalau di masa-masa sekarang kan jadi orang kan mikir mas, daripada buat beli fashion mendingan buat beli makan yang pertama seperti itu mas. Kalau dulu mah masih enak mas, istilahnya kan kita jualan di pinggir jalan kan masih ada yang beli.
Tapi kalau sekarang kan istilahnya kan kalau kita jualan di pinggir jalan kan pasti istilahnya kayak diobrai lah, ada jam malam lah, seperti itu mas, bedanya itu. Ya rencana sih kepingin offline mas, rencana. Cuman berhubung pandemi ini saya masih mikir-mikir tadi. Soalnya kan ada jam malam tuh mas. Kalau offline saya pengennya buka store sih mas, kayak di store seperti itu. Karena kan saya kan dari awal kan suka fashion seperti itu, terutama baju mas. Tapi ya sawang sinawang sih mas, istilahnya kalau punya usaha besar kan resiko juga besar. Jadi istilahnya kayak saya kepengen ya itu tadi mas, saya kan di usia muda kepengen sukses seperti itu. Ya kepinginnya sih di umur 25 tahun sudah bisa bagian orang tua sih mas, seperti itu. Yang pertama kan saya kan memang fokusnya kan di dunia sablon mas ya, percetakan ya istilahnya kan ya saya foto aja lah, kayak alat-alat saya ini saya foto seperti itu. Kalau misalnya saya kerja juga saya foto, jadi nanti saya share di marketplace tadi mas. Jadi saya kan orang kan percaya, oh ini berarti beneran lah buka toko seperti itu. Ya mungkin kepincutnya gara-gara situ sih mas. Kebanyakan sih customer ini mas, kayak bisa dinamakan distro sih gitu, seperti itu. Ya jadi istilahnya tuh dia itu istilahnya itu jualan di rumahan gitu. Jadi pengirimannya sih sampai luar kota gitu. Kalau menurut saya pribadi sih kalau DTF ini mas kuat. Kalau menurut saya pribadi mas ya, saya sih lebih bagus ke DTF mas, seperti itu. Karena DTF ini kan ada dasaran lem tadi mas. Jadi kan lem tadi itu langsung cengket di kaos dulu mas. Itu yang membuat istilahnya awet lah mas. Kalau yang perawatan harian itu setiap hari itu yang kapasnya itu harus dibersihin mas. Kapas buat pembuangan tinta itu harus dibersihin setiap hari supaya nggak kering. Kalau untuk perawatan mingguan itu printernya dibersihin mas, seperti itu. Terus apa itu namanya, dibersihin sampai nggak ada tersisa tinta lah. Nah kalau misalnya tinta tadi itu kering, itu bisa mampet mas, seperti itu. Terus kita ngocok tinta putih itu terutama kita harus ngocok mas, supaya nggak supaya nggak kental lah istilahnya, seperti itu. Kalau menurut saya sih pasti bisa berkembang mas, seperti itu. Karena kan orang kan kepengen nyiptain yang lebih baru lagi mas, seperti itu. Misalnya kan kalau untuk sekarang kan cara kerjanya DTF kan sekarang kan setelah di print kan dikasih tepung tuh mas. Nah bisa jadi kan 10 tahun ke depan udah nggak pakai tepung, jadi istilahnya bisa langsung kering seperti itu mas, seperti itu. Kalau menurut saya sih tergantung pasar sih mas. Kalau misalnya kan saya kan tidak bisa menentukan masih ada atau tidak gitu mas. Misalnya kan dari vendor-vendor lain kan pasti kepingin nyiptain alat yang lebih baru lagi, yang lebih praktis lagi gitu mas, seperti itu. Jadi saya belum bisa memastikan sih kalau masih ada apa enggak. Cuman kalau menurut saya itu ya masih ada sih mas, menurut saya pribadi gitu. Cuman ya tergantung minat pasar lah.